Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. 90% saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Husein Ba'agil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Kasus dugaan perusakan cagar budaya di area makam Sunan Bonang, Tuban yang sempat dihentikan atau di SP3 kini kembali bergulir di ranah hukum. Polres Tuban kembali membuka kasus ini dan menggelar perkara khusus setelah pihak pelapor menyodorkan alat bukti baru. Kasus yang menyeret nama seorang tokoh agama ini kembali memanas setelah ratusan massa mendatangi Mapolres Tuban. Ratusan massa yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS Kabupaten Tuban mendatangi Mapolres Tuban pada Senin siang. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, massa mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan perusakan cagar budaya di kawasan makam Sunan Bonang. Massa menilai munculnya puluhan nisan baru yang diduga palsu di area cagar budaya tersebut telah memicu keresahan dan kejanggalan di tengah masyarakat luas. Dalam gelar perkara ini turut diundang Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9, Saudara Kunarto selaku pelapor dan Saudara Habib Husein Ba'agil selaku terlapor. Sesuai dengan surat undangan gelar perkara tersebut, yang diundang adalah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9, Saudara Insinyur Haji Kunarto selaku pelapor dan Saudara Profesor Dr. Habib Husein Hashim sebagai terlapor. Tadi siang saya sudah bicara dengan Pak Insinyur. Saya sudah melihat suasana langsung di ruangan ya antara pegawai ya dari Pelestarian Budaya Trowulan Mojokerto dengan pihak kepolisian ya, saya melihat langsung, tapi tidak saya sebarkan, dan berbicara dengan pengacara juga bahwa tidak berkutik di Husein itu karena memang salah, hanya beralibi saja. Ini akan mencari dekengan pusat, dan ini kita harus waspada. Saya pesan yang dengan rasa hormat ya dan sangat kepada pihak kepolisian Tuban ya, sektor resort ya, semuanya yang ada di Tuban. Ayo proses ini jangan sampai menguap di tengah jalan. Saya selesaikan sampai tuntas karena ini menyangkut wibawa negara. Jangan sampai hanya disogok berapa rupiah saja terus berhenti di tengah jalan, rukun damai saja, nggak ada penyelesaian. Karena yang pertama sudah di SP3 kan laporan kita, ini nggak boleh lolos, tanah sudah kadung terlepas, tidak boleh ditarik mundur kembali. Kalau sampai ya Pak Kapolres ini tidak menghiraukan, saya akan turun jalan, saya akan demo jalanan, karena saking pentingnya ini untuk sampel seluruh Indonesia nantinya. Di dalam hukum acara bahwa perkara yang sudah di SP3 itu sudah dinyatakan dari ini. Tetapi dalam hal ini oleh Kapolri itu perkara tersebut bisa dibuka. Jadi ini termasuk terobosan baru di Panjenengan untuk membuka perkara tersebut. Kemudian tadi sudah dilaksanakan gelar perkara yang sudah kita ikuti beberapa jam di sana. Yang pertama dipimpin oleh KBO dari Mapolres Tuban, kemudian kami militer serta beberapa penyidik, kemudian seksi pengawas, seksi hukum dan humas, juga diikuti oleh dari Balai Pelestarian, dan kemudian dari pelaku ada 3 orang tadi yang mendampingi, kemudian dari kita dari Pak. Hasil sementara kesimpulan yang perlu kita sampaikan bahwa situs makam Sunan Bonang merupakan cagar budaya yang sudah diakui oleh Menteri melalui surat keputusan. Berarti segala sesuatu yang ada di dalamnya termasuk cagar budaya. Karena cagar budaya maka wajib dilindungi dan dilestarikan. Jadi siapapun masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk
dan melaporkan apabila ada kerusakan daripada situs tersebut. Yang kedua, disimpulkan bahwa memang benar diakui oleh teradu bahwa makam tersebut yang semula ada nisan, ada jiwa, itu memang banyak yang hilang, dan diganti baru dengan ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, baik oleh balai maupun catatan yang ada secara administratif bahwa penggantian dan penempatan jirat atau nisan tidak dilakukan melalui izin. Tidak dilakukan melalui izin. Dengan demikian maka itu termasuk, bahkan sampai sekarang pun masih ada kegiatan untuk pemakaman jenazah barusan. Nah, ini sesuatu yang bertentangan dengan situs cagar budaya. Karena pemakaman yang demikian tidak melalui izin akan merusak makam yang baru tidak ada. Dan itu yang paling konyol terjadi justru di ring yang utama, bukannya Basuna. Nah, oleh karena itu maka tadi sepakat dengan Polres bahwa perkara ini dilanjutkan. Allahu Akbar. Amin. Didalami lagi, kemudian nanti akan kita dorong terus, kita pantau terus, kita kawal terus, karena agar supaya sinergi kita dengan Polres ini tidak, dan nanti agar supaya dari Polres bisa menentukan adanya peristiwa tindak pidana siapa pelaku, Aktornya ya. yang ada ditentukan. Siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh lakukan, siapa yang utama. Itu nanti biar orang yang menyimpulkan, kita tidak boleh menyimpulkan karena ada petugas dari Izin Bapak Besar, kan disampaikan oleh Pak Wali kasus ini buka kembali. Jadi ada beberapa hal yang memang ibaratnya menggajah, gitu ya. Apalagi sudah disebutkan bahwasanya memang ada makam yang hilang di ring 1 bangunan dan terjadi ada. Jadi di ring 1 itu beberapa nisan atau jirat oleh teradu sendiri ya. Beberapa tahun yang lalu hilang ya. Soal hilang itu alami oleh presiden kecelakaan, oleh penilaian keuangan atau itu biar penyidik yang menentukan, ya kan? Kalau itu oleh awam kemungkinan tidak bisa dipermasalahkan. Tetapi kalau itu perbuatan manusia, maka manusia ini yang bertanggung jawab. Ya, orang. Tapi nanti untuk Bapak pengacara dan misalnya apapun ya yang mengajukan itu nanti terupdate nggak antara pihak penyidik akan memberi informasi nggak? Sekarang ini di hukum acara baru, polisi wajib memberikan ya proses kemajuan report dan lain sebagainya itu nanti akan disampaikan kepada kita dalam bentuk resmi. Jadi itu nanti akan